Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sri Ratnawati, dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kitab Nihayatuz Zain. Nah, kalian ada yang tahu nggak kitab Nihayatuz Zain itu apa? Kitab Nihayatuz Zain adalah salah satu kitab fikih bermazhab Asy-Syafi'i yang cukup dikenal oleh kaum muslimin terutama di Indonesia. Nama lengkap kitab ini, sebagaimana disebut pengarang dalam mukadimahnya adalah Nihayatuz Az-Zain fi Irsyadi al-Mubtadi'in. Lafaz nihayah bermakna puncak atau ujung sesuatu. Zain bermakna hiasan, irsyad bermakna membimbing, mubtadi'in bermakna para pemula. Nah, jadi dengan judul ini seakan-akan pengarang berharap kitabnya bisa membimbing para pemula dalam bentuknya yang paling indah. Kalian tahu gak sih pengarang dari kitab Nihayatuz Zain ini? Pengarangnya itu bernama Nawawi Al-Jawi. Nama lengkap beliau Abu Abdil Muti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Asalnya dari Kampung Tanara, wilayah Banten, Pulau Jawa, Indonesia. Beliau adalah salah satu faqih besar mazhab Asy-Syafi'i, Matashawif dan juga seorang mufasir. Karya terkenal beliau di Indonesia ini cukup banyak loh. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa karya terkenal beliau. Yang pertama, itu ada tafsir Al-Quran yang bernama Maroh Labid. Yang kedua, itu ada Mirqatu Suudi At-Tasdiq yang mensyarah kitab Sulamu At-Taufiq. Yang ketiga, ada Kasyifatu As-Sajah yang mensyarah kitab Safinatun An-Najah, dan masih banyak yang lainnya. Kitab Nihayatuz Zain yang ditulis oleh Al-Jawi dengan lafaz yang singkat, bahasa yang cukup mudah dipahami dan padat isi. Daftar isinya mengikuti susunan dalam kitab Qura'atul Ain, yaitu diawali bab sholat dan diakhiri bab pembebasan budak. Referensi yang digunakan oleh Al-Jawi saat menyusun kitab ini, sebagaimana diterangkan oleh beliau dalam mukadimahnya, terutama banyak sekali mengutip dari kitab Nihayatu Al-Amal liman rohiba fi sihhati al-aqidah wa al-amal, karya dari Abu Khudair Ad-Dimyati. Dari kitab ini, Al-Jawi banyak mengambil kutipan, terutama untuk syarah pada bagian awal kitab sampai bab ba'i atau jual beli. Nah, selain itu, Al-Jawi juga mengambil rujukan dari kitab Tuhfatul Muhtaj, karya dari Ibnu Hajar Al-Haytami, Nihayatu Al-Muhtaj, karya Ar-Romli, Fathul Jawad, karya Ibnu Hajar Al-Haytami, An-Nihayah, karya Waliyuddin Al-Basir, dan sejumlah kitab hasyiyah lainnya. Jadi, kitab Nihayatuz Zain ini adalah hasil dari bacaan berbagai kitab yang telah disusun ulang. Oleh karena itu, Al-Jawi mengingatkan bahwa jika ada konten yang benar dalam kitab Nihayatuz Zain, maka keutamaan itu balik lagi kepada penulis yang telah dijadikan rujukan oleh Al-Jawi. Nah, jika ada yang salah, maka hal itu adalah murni kesalahan beliau, sehingga beliau berharap ada yang berkenan mengoreksinya. Sebelum memulai mensyarah lafaz pertama pada topik tertentu, secara umum, Al-Jawi akan menjelaskan sejumlah informasi permulaan penting yang terkait dengan topik secara ringkas. Misalnya, saat beliau hendak mensyarah bab sholat, beliau awali dulu dengan penjelasan singkat macam-macam sholat, posisi sholat sebagai syariat yang maklum minat din bid dorurah, kapan diwajibkannya, dan hubungannya dengan sholat para nabi. Lalu, saat menjelaskan tentang topik ilmu waris, beliau awali dulu dengan uraian singkat tentang hak-hak tirkah seperti tajhiz, membayar hutang, pelaksanaan wasiat, dan lain-lain. Kemudian, beliau jelaskan golongan ahli waris, bagaimana kondisi-kondisi yang membuat sebagian ahli waris gugur, dan bagaimana kondisi-kondisi warisan yang berlebih bisa dikembalikan kepada ahli waris. Sekian, itulah penjelasan tentang kitab Nihayatuz Zain dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.